Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sari, NPM 18111000245. Nah, saya dari kelompok 5 yang membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian lingkaran itu. Nah, lingkaran itu didefinisikan sebagai garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Nah, lingkaran itu bentuknya itu sempurna dari semua benda yang ada di alam semesta ini. Mengapa? Karena lingkaran itu tidak mempunyai ujung dan pangkalnya. Nah, ini kita anggap aja sebagai sebuah lingkaran. Lihat, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, mulai dari mana. Tuh, adik-adik semua bisa lihat, tidak ada ujung dan tidak ada pangkal yang merupakan bentuk sempurna dari semua benda yang ada di alam semesta ini. Ini kita anggap sebagai titik pusat lingkaran dan jari-jarinya tuh di sini, jari-jari lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lagi di sini. Pengertian lingkaran. Lingkaran didefinisikan sebagai garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Dalam geometri Euclid, sebuah lingkaran adalah himpunan suatu titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut jari-jari dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Sedangkan lingkaran dalam merupakan kurva tertutup sederhana yang khusus. Tiap titik pada lingkaran mempunyai jarak yang sama dari suatu titik yang disebut pusat lingkaran. Lingkaran adalah bentuk sempurna dari semua benda yang ada di alam semesta karena lingkaran tidak mempunyai ujung dan pangkal. Dan di situ di gambarnya ada lingkaran, di tengah-tengahnya adalah P, yaitu merupakan pusat lingkaran, dan titik-titik itu adalah jari-jari lingkaran. Oke, adik-adik semua, setelah tahu apa itu pengertian lingkaran, kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran yang akan dijelaskan ke video berikut. Yang pertama, 1. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Ini adalah titik O-nya ya. Yang kedua, ada jari-jari pada lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Ditunjukkan pada titik O ke A, O ke B, dan O ke C. 3. Diameter pada lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Kesimpulannya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter atau diameter memiliki nilai 2 kali dari jari-jari. Ditunjukkan pada titik A ke B. A ke B, ini garisnya, ini A ke B. Yang keempat, busur pada lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur dibagi menjadi dua, ada busur besar dan ada busur kecil. Busur besar jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran, sedangkan busur kecil panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Busur lingkaran terletak pada garis lengkung, yaitu A ke B, B ini ke C, dan A ke C. Ini disebut dengan busur. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur pada lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Ditunjukkan pada titik A ke C. Ini yang garis lurus ini ya. A ke C, ini disebut dengan tali busur. Yang keenam, tembereng. Tembereng pada lingkaran adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Tembereng lingkaran dibatasi oleh busur AD dan tali busur AC. Nah, tembereng ini yang berwarna ungu ini disebut dengan tembereng. Tuh. Nah, yang ketujuh yaitu juring. Juring pada lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran.
yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Nah, juring dibagi menjadi dua, ada juring besar dan ada juring yang kecil. Pada gambar di atas, daerah juring lingkaran terletak pada daerah yang berwarna oranye. Ini yang disebut dengan juring, ini yang berwarna oranye. Nah, yang selanjutnya ada nomor 8, apotema. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema biasanya berada tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di atas, garis apotema terletak pada garis OD. Ini apotema. OD itu garis apotema. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu sudut keliling. Sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, ini adalah unsur-unsur dari lingkaran. Nah, kita bahas yang keliling lingkaran ya, adik-adik semua. Jadi, lingkaran itu adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan yang berjarak sama terhadap sebuah titik. Nah, jadi keliling lingkaran itu adalah semua ini kelilingnya itu apa. Nah, oke, kita lanjut ke materi biar lebih paham ya tentang apa sih keliling lingkaran itu. Keliling lingkaran, apa ya keliling lingkaran? Oke, kita bahas ya adik-adik semua. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik. Nah, sebuah titik ini disebut pusat lingkaran. Ini ya, ini pusat titik. Kita anggap aja ini titiknya dan ini kita sebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk sebuah garis lengkung. Nah, jarak tersebut biasanya dinamakan R, yaitu radius atau jari-jari. Sedangkan diameter adalah garis yang ditarik dari dua titik pada garis lengkung dan melewati titik pusat. Nah, diameter lingkaran ini mempunyai panjang dari 2 kali jari-jari. Itu teman-teman adik-adik semua bisa lihat di gambar ya. Ada yang titik pusat lingkaran itu ada jari-jarinya, dan ada titik pusat lingkaran, ada lagi diameternya. Jadi semua ada di situ, adik-adik semua bisa lihat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita bahas ke materi selanjutnya. Nah, luas lingkaran adalah seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran tersebut. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas ke materi selanjutnya. Luas lingkaran adalah ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran. Untuk menghitung sebuah lingkaran diperlukan konstanta V. Didefinisikan dari Pi sendiri adalah sebuah konstanta dari perbandingan keliling lingkaran K dengan diameter D yang bernilai 22/7 atau biasa dibulatkan dengan 3,14. Itu di situ ada gambarnya, adik-adik semua bisa lihat dan semoga bisa memahami materinya. Oke, kita lanjut ke yang bagian E. Nah, sifat-sifat lingkaran. Sifat-sifat lingkaran adalah: 1. Mempunyai sebuah titik pusat. 2. Hanya terdiri dari satu sisi. 3. Tidak mempunyai titik sudut dan jumlah sudutnya adalah 360 derajat. 4. Mempunyai jari-jari R dan diameter D. 5. Mempunyai simetri lipat yang tidak terhingga. 6. Mempunyai simetri putar yang tak terhingga. Kalau adik-adik semua masih bingung lingkaran itu berbentuk seperti apa, sebenarnya banyak banget ya adik-adik aku semua. Itu di sekeliling kita, atau di rumah kita, di mana-mana itu banyak banget. Contoh-contohnya ini Ibu ada beberapa bentuk dari lingkaran. Nah, ada ini bentuk lingkaran. Ada juga ini tutup toples. Ini adalah merupakan lingkaran, lihat tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Dan ini juga tuh bulat ya, tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya, yang merupakan bentuk sempurna karena tidak ada ujung dan tidak ada pangkal dan titik pusatnya ada di tengah-tengah lingkaran. Ada lagi contohnya ini
kayak misalnya si ban. Lihat bentuknya bulat ya, tuh tidak mempunyai ujung, tidak mempunyai pangkal, dia berbentuk bulat. Tuh tengahnya ini merupakan titik pusat dari lingkaran tersebut. Nih kita kasih contoh lagi uang. Nih uang yang biasa kita pakai kan berbentuk bulat, tuh bulat ya, tidak ada ujungnya ya kan. Jadi banyak banget di sekeliling kita ini yang benda itu yang berbentuk bulat seperti lingkaran. Nah ini contohnya. Oke, baiklah adik-adik semua, semoga kalian semua paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, kita langsung saja kita lanjut ke soal agar kalian lebih mengerti tentang keliling dan luas lingkaran. Oke, anak-anak semua, ini yang Ibu ada soal. Nanti Ibu akan membacakan dan Ibu juga akan jelaskan tentang rumus-rumusnya sedikit. Lanjut, kita langsung saja mengerjakan soal, dan ini soalnya. Saja kita mulai keterangannya. L adalah luas lingkaran, Pi adalah konstanta yang setara dengan 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari lingkaran, D adalah diameter lingkaran, D 2 kali R. Nah, kita langsung ke contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Ini udah Ibu kasih jawab, jadi Ibu tinggal jelaskan aja ya. Nih, L Pi kali R kali R, luasnya 22/7 yang merupakan ketetapan tadi, dikali 14 dikali 14. Nah, agar lebih cepat, 14 ini kita bagi 7, jadi ini 1 dan ini ada 2. Nah, jadi tinggal dikali aja, 22 dikali 2 dikali 14. Nah, hasilnya adalah L 616 cm. Jadi ini adalah hasilnya. Kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu adalah Pak Andi memiliki sebuah mobil yang panjang jari-jari ban mobil tersebut sebesar 21 cm. Nah, saat mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 200 kali. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Langsung aja kita jawab. Nah, kelilingnya adalah K. Jadi kita tulis rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Keliling ini 2 dikali 22/7 dikali 21. Nah, agar lebih memudahkan kita dalam membagi, langsung aja kita bagi 21 dibagi 7. Di sini 1, di sini 3. Nah, jadi keliling. Nah, jadi tinggal dikali aja ya, 2 dikali 22 dikali 3. Jadi nggak usah dibagi lagi karena udah dibagi tadi. Nah, hasilnya adalah 132 cm. Nah, langsung saja kita jarak yang ditempuh ketika ban mobil berputar sebanyak 200 kali. Kita tulis rumusnya, jarak keliling dikali banyak putaran. Nah, jarak 132, jaraknya 132 yang ini tadi. Ini kelilingnya maksud saya, dikali 200 banyak putarannya. Nah, jarak hasilnya adalah 132 dikali 200, hasilnya 264 cm. Kita bagi lagi 100, maka kita kecilkan lagi jadi ini tadi 26.400. Nah, kita bagi 100, kita kecilkan jadi hasilnya 264 cm. Oke anak-anak, semoga kalian paham ya. Nomor 3, sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp 30.000 per meter. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Jawaban langkah pertama, kita cari kelilingnya dulu. Rumusnya adalah K, 2 dikali Pi dikali R. Nah, kelilingnya tadi adalah 88. Ini adalah 2 memang dari rumus. Pi-nya adalah 22/7 dikali R. Nah, 88 sama dengan 44/7. 2 dikali 2
22 sama dengan 44/7 dikali R. Nah, 44R sama dengan 88 dikali 7. 44R sama dengan 616, R-nya adalah 14 cm. Nah, langkah berikutnya kita cari luas taman tersebut sehingga didapatkan rumusnya adalah L sama dengan Pi dikali R dikali R. L 22/7 dikali 14 dikali 14 lagi. Jika ingin memudahkan dalam membagi, kita langsung 14 dibagi 7, ini hasilnya 1, ini adalah 2, kalau dibagi 7 jadi tinggal 22 dikali 2 dikali 14. L hasilnya adalah 616 cm. Nah, langkah ketiga, pada langkah terakhir ini kita hitung biaya, sehingga hitung biaya untuk menanam rumput pada taman tersebut sehingga didapatkan biaya yang dibutuhkan. Nah, ini adalah luasnya adalah 616 cm. Nah, dikali RW 30.000-nya per meter, hasilnya adalah 18.480.000. Nah, ini semua adalah 3 soal dari Ibu. Semoga kalian paham itu yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.